Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Nurfadilah, NPM 1821700029. Di sini saya akan mencoba mengerjakan soal UAS praktikum statistika dengan soal sebagai berikut. Nah, yang pertama ada statistik deskriptif. Nah, bisa dilihat ini soalnya. Adapun pertanyaannya, yang pertama ada uji normalitas data, dan yang kedua ada analisis menggunakan statistik deskriptif untuk melihat sebaran nilainya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Kemudian klik variabel view, terus name diisi dengan score, tipe numerik, width 8, desimal dinolkan, label skor ujian, snown, kemudian measure menjadi skala. Kemudian klik data view, lalu masukkan ke 70 data yang ada pada soal. Nah, seperti berikut ini. Nah, kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu mengolah data. Klik Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test, klik Legalisi Dialog, kemudian pilih yang 1 sampel KS. Lalu pindahkan skor ujian ke tes variabel list. Kemudian klik OK. Nah, ini dia hasil outputnya. Nah, setelah itu kita masukkan saja hasil outputnya ke dalam lembar jawaban. Seperti ini. Nah, kemudian kita cari pengambilan keputusan, yaitu jika sig lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Nah, tetapi jika sig lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Nah, masuk ke proses analisis. Dari hasil analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa sig untuk nilai ujian adalah 0,00. Nah, ini dia signya. Maka 0,00 itu lebih kecil dari 0,05 sehingga data tidak berdistribusi normal, sehingga data tidak bisa dilanjutkan untuk pengolahan selanjutnya, yaitu menggunakan statistik inferensial parametrik. Nah, yang kedua ada soalnya itu adalah menganalisis menggunakan statistik deskriptif. Nah, kita masuk lagi ke aplikasi SPSS, kemudian klik Analyze, kemudian pilih deskriptif statistik. Nah, kemudian pilih deskriptif. Nah, pindahkan skor ujian ke variabel S. Klik OK. Nah, ini dia hasil outputnya. Lalu kita pindahkan lagi ke lembar jawaban. Seperti ini. Nah, adapun analisis menggunakan statistik deskriptif, itu biasanya menggunakan Kaunes dan Courtois untuk melihat apakah nilai ujian tersebut berdistribusi normal, di mana akan dikatakan berdistribusi normal jika nilai Kaunes dan Courtois itu mendekati 0. Nah, hasil analisisnya yaitu berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa hasil nilai Kaunes dan Courtois adalah 0,558. Nah, bisa dilihat 0,558 dan 0,762. Nah, ini dia, yaitu lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Nah, adapun dari 70 responden, nilai siswa terkecil itu adalah 53. Nilai siswa terbesar adalah sebesar 79 dan jumlah keseluruhan data yaitu sebesar 4.951 dengan rata-rata nilai dari 70 responden sebesar 70,73 dengan standar deviasi sebesar 6,911. Nah, lanjut ke soal kedua. Nah, ini dia. Nah, pertanyaan selanjutnya dari statistik deskriptif, yaitu seorang peneliti ingin melihat hubungan antara pendidikan intensitas olahraga dan kondisi kesehatan dengan data sebagai berikut. Nah, bisa dilihat. Adapun yang harus dicari yaitu analisis menggunakan teknik cross-tab, hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga, dan yang kedua ada analisis menggunakan teknik cross-tab, yaitu hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS, kemudian klik variabel view. Di line kita tulis PN untuk pendidikan, IN untuk intensitas, dan KO untuk kondisi. Nah, kemudian desimal dinolkan. Label yang pertama yaitu pendidikan,
Yang kedua yaitu intensitas. Dan yang ketiga ada kondisi. Nah, di Palues kita isi, bisa dilihat ya di soal. Jadi dalam pendidikan itu ada 4 variabel. Yang pertama ada SD, yang kedua SMP, ketiga SMA, dan keempat perguruan tinggi. Kita isikan yang pertama SD, yang kedua SMP, yang ketiga SMA, dan yang keempat perguruan tinggi atau PT. Nah, di intensitas juga terdapat 3 variabel. Yang pertama ada jarang, yang kedua ada kadang, dan yang ketiga ada sering. Lalu oke. Kemudian di kondisi terdapat 2 variabel. Yang pertama ada sakit, dan yang kedua ada sehat. Oke. Lalu kita ubah measure-nya menjadi skala. Nah, lalu klik data view. Nah, di sini kita masukkan saja data yang ada pada soal, seperti tampak berikut ini. Nah, tadi kan di PN yang pertama itu di soal ada perguruan tinggi. Nah, dalam Palues perguruan tinggi ini diberi nomor 4 dalam intensitas. Yang pertama sering. Nah, sering itu diwakili dengan nomor 3 dan kondisi itu sehat diwakili dengan nomor 2. Nah, kita masuk ke dalam proses menganalisis. Yang pertama klik analyze, yang kedua deskriptif statistik, kemudian klik cross tab. Nah, karena di sini kita akan meneliti ingin mengetahui mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga, maka kita masukkan tingkat pendidikan ke rows, kemudian intensitas olahraga ke dalam kolom. Nah, setelah itu klik Chi-square. Nah, klik statistik, kemudian kita pilih Chi-square. Kemudian pilih continue. Kemudian klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, ini dia outputnya. Kemudian kita tinggal copy saja outputnya ke dalam lembar jawaban, seperti ini. Nah, ini dia outputnya. Kemudian masuk ke dalam rumusan masalah. Nah, yang ingin dicari ini adalah apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Kemudian ada hipotesis. Nah, HO tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga, dan HA terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Pengambilan keputusan, jika SIG lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, dan jika SIG lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Kemudian masuk ke dalam analisis. Nah, berdasarkan hasil data di atas dapat disimpulkan bahwa nilai SIG adalah 0,17. Nah, ini dia nilai SIG, bisa dilihat. Nah, 0,17. Nah, 0,17 sendiri lebih besar dari 0,05, maka HA diterima dan HO ditolak. Artinya terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Nah, untuk nomor yang kedua, yaitu analisis menggunakan teknik cross tab, hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Nah, kita langsung saja klik analyze, kemudian klik deskriptif statistik, kemudian cross tab. Nah, untuk sekarang kita akan melihat hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Nah, jadi kita ubah dulu. Nah, kemudian masukkan intensitas olahraga ke dalam rows, dan masukkan kondisi kesehatan pada kolom. Klik statistik, Chi-square, continue, kemudian klik OK. Nah, ini dia outputnya. Kemudian kita copy lagi ke dalam lembar jawaban. Nampak seperti berikut ini. Nah, rumusan masalah, apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga? Nah, hipotesis HO tidak terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan, dan HA terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan.
Nah, pengambilan keputusan seperti biasa jika sig lebih besar dari 0,5 maka HO diterima, dan jika sig lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai sig adalah 0,00. Nah, bisa dilihat ini dia nilai signya. Nah, 0,00 ini tentunya lebih kecil daripada 0,05. Artinya HO diterima dan HA ditolak, yang artinya tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Masuk pada soal berikutnya, yaitu soal tentang statistika inferensial non-parametrik. Nah, yang pertama soalnya itu uji dua sampel yang saling berhubungan. Nah, bisa dibaca soalnya. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS, masuk ke variable view, kita masukkan nama yang pertama TL, tidak les kita singkat saja menjadi TL. Yang kedua les kita singkat menjadi L. Kemudian kita ubah desimal menjadi 0, label menjadi tidak les dan les, kemudian palu les non, kolom 8, kemudian kita rubah measure menjadi scale. Nah, setelah itu kita masuk ke data view, lalu masukkan data yang ada pada soal. Yang pertama tidak les, kita langsung copy saja. Kita copy tidak les terlebih dahulu. Kemudian copy yang lesnya. Paste. Kemudian satu lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke proses menganalisis. Yang pertama klik analyze, kemudian klik non-parametric test, kemudian pilih dua relatif sampel, klik, kemudian masukkan tidak les ke dalam test pair. Nah, kemudian yang ini tes ke variabel 2. Setelah itu pilih sig, kemudian klik OK. Nah, ini dia hasil outputnya. Kita copy saja hasil output ini ke dalam lembar jawaban. Nah, seperti ini. Didapatkan output yang pertama ada frekuensi, tes statistik, kemudian ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya itu apakah terdapat perbedaan nilai ujian siswa antara siswa yang mengikuti les dan siswa yang tidak mengikuti les. Adapun hipotesis, yang pertama HA, tidak ada perbedaan nilai ujian siswa antara siswa yang mengikuti les atau tidak mengikuti les. Yang kedua ada HO, tidak terdapat perbedaan nilai ujian siswa antara siswa yang mengikuti les atau tidak mengikuti les. Kemudian ada pengambilan keputusan, di mana jika sig lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, dan jika sig lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak. Kemudian masuk pada analisis. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa nilai sig pada penelitian ini adalah 1,00. Nah, lihat signya itu 1,00. Nah, 1,00 sendiri itu lebih besar dari 0,05 sehingga HO diterima dan HA ditolak. Jadi keputusannya adalah tidak terdapat perbedaan antara nilai hasil ujian siswa yang mengikuti les dengan siswa yang tidak mengikuti les. Nah, kemudian kita masuk pada soal nomor kedua, yaitu uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan. Adapun pertanyaannya, yaitu toko roti akan memproduksi roti rasa coklat, durian, stroberi, dan keju untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat rasa roti tersebut. Maka diadakan riset atau penelitian, sejumlah orang memberikan penilaian pada tiap-tiap roti tersebut. Adapun datanya sebagai berikut. Nah, data untuk rasa coklat, durian, stroberi, dan keju. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi SPSS, kemudian klik variable view. Kemudian kita tulis nama dari rasa roti tersebut. Yang pertama rasa coklat kita singkat saja menjadi CK, durian menjadi DN, stroberi menjadi ST, dan keju menjadi KJ. Kemudian ubah desimal menjadi 0.
masuk pada label. Yang pertama yaitu coklat, yang kedua strawberry, ketiga yang kedua durian, yang ketiga strawberry, dan yang keempat keju. Kemudian kita ubah measure menjadi skala. Nah, setelah itu kita masuk pada data view untuk proses masukkan data. Nah, yang pertama kita masukkan data untuk coklat. Kita copy saja dari soal, kemudian dipaste di data view. Nah, lakukan semua tahapan ini sesuai dengan variasinya masing-masing, sehingga dapat seperti ini. Nah. Kemudian kita masuk pada proses mengolah data. Yang pertama kita klik analis, kemudian non-parametric test, kemudian pilih key relative sample. Nah, masukkan semua variabel pada test variabel. Kemudian pilih Friedman, kemudian klik OK. Nah, ini dia hasil outputnya, yaitu Friedman test dan juga tes statistik. Nah, output tersebut kita copy saja pada lembar jawaban. Nah, jadi seperti ini. Nah, bisa dilihat. Kemudian masuk pada rumusan masalah. Nah, apakah keempat tes roti ini memiliki tanggapan atau penilaian yang sama? Kemudian hipotesis yang didapat, yaitu HO tidak ada perbedaan penilaian dari keempat rasa roti tersebut, yang artinya keempat rasa roti tersebut mempunyai penilaian yang sama. Dan HA ada perbedaan penilaian dari keempat rasa roti, yaitu keempat rasa roti tidak mempunyai penilaian yang sama. Nah, masuk pada pengambilan keputusan, di mana jika SIG lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, dan jika SIG lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, berdasarkan hasil penelitian data di atas didapatkan kesimpulan bahwa SIG pada penelitian ini adalah 0,00. Nah, bisa dilihat 0,00. Nah, 0,00 sendiri ini nilainya itu lebih kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak dan HA diterima. Jadi keputusannya adalah terdapat perbedaan penilaian mutu atau penilaian atau mutu dari keempat rasa roti tersebut. Masuk pada soal ketiga, yaitu uji dua sampel yang tidak saling berhubungan. Nah, adapun soalnya adalah peneliti ingin mengetahui perbedaan penjualan berdasarkan pendidikan responden. Dalam kasus ini, jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 34 responden. Datanya sebagai berikut. Nah, pada penjualan per bulan dan juga pada tingkat pendidikan, yaitu terdapat dua variabel, yang pertama SMP dan juga SMU. Langsung saja masuk pada aplikasi SPSS, kemudian klik variabel view, kita masukkan nama. Yang pertama ada penjualan, dan yang kedua ada pendidikan. Kemudian kita ubah desimal menjadi 0. Label, yang pertama ada penjualan dan pendidikan. Penjualan dan tingkat pendidikan. Kemudian kita isi values, yang penjualan non karena hanya ada satu variabel, dan yang pendidikan kita isi. Nah, yang pertama ada SMP, dan yang kedua ada SMU. Kemudian kita menjadi skala. Setelah itu kita masuk pada data view untuk memasukkan data. Nah, langsung saja kita masukkan data A, dikopas saja. Nah, kopas semuanya. Nah, untuk pendidikan kan terdapat dua variabel. Yang tadi, yang pertama itu ada SMP. Bisa dilihat pada tabel ya, penjualan yang responden pertama itu tingkat pendidikannya SMU, berarti diketik 2 dan selanjutnya. Sehingga nampak seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk pada proses mengolah data. Kita klik analyze. Kita klik non-parametric test, kemudian pilih legalisi dialog, dan pilih dua independent sampel. Nah, kemudian masukkan penjualan per bulan pada tes variable list, dan masukkan tingkat pendidikan pada kotak grouping variables. Kemudian pilih tes tipe, nah menjadi Man-Whitney. Kemudian klik tombol define group. Nah, isi variabel yang tadi ada 1 dan juga 2. Continue. Setelah itu klik OK.
Nah, berikut ini adalah outputnya. Yang pertama ada Mann-Whitney test. Nah, dan yang kedua ada tes statistik. Kemudian kita copy saja hasil outputnya pada lembar jampak seperti ini. Nah, kemudian rumusan masalah, apakah terdapat perbedaan antara jumlah penjualan antara yang berpendidikan SMU dan SMP? Kemudian dihasilkan hipotesis. Yang pertama ada HO, tidak ada perbedaan jumlah penjualan antara yang berpendidikan SMU dan SMP, dan HA ada perbedaan jumlah penjualan antara yang berpendidikan SMU dan SMP. Kemudian ada pengambilan keputusan. Jika SIG lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, dan jika SIG lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, berdasarkan hasil tersebut maka didapatkan analisis dan dapat disimpulkan bahwa SIG pada penelitian ini adalah 0,00. Nah, bisa dilihat, ini dia SIG-nya. Nah, 0,00 sendiri lebih kecil dari 0,05, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Jadi, keputusannya adalah ada atau terdapat perbedaan jumlah penjualan antara yang berpendidikan SMU dengan yang berpendidikan SMP. Kemudian, masuk pada soal nomor 4. Yang pertama, yaitu uji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan. Nah, pemilik villa membangun 30 villa dengan fasilitas sama dengan nama villa Arjuna, Brahmana, dan Kencana. Pemilik villa tersebut ingin mengetahui apakah ada perbedaan penilaian konsumen di antara ke-9 villa tersebut, ketiga villa tersebut. Nah, berikut ada datanya. Kita langsung saja masuk ke aplikasi SPSS, kemudian klik variable view, isi nama dengan nama villa. Yang pertama penilaian dulu, kemudian villa. Nah, kita ubah desimal menjadi 0 seperti biasa, lalu tulis penilaian. Nah, villa. Kemudian karena villa itu terdapat 3 variabel, kita masukkan. Yang pertama ada Arjuna, villa Arjuna. Yang kedua Brahmana. Dan yang ketiga ada Kencana. Lalu klik OK. Kemudian kita masuk ke data view untuk memasukkan data. Nah, kita copy saja penilaian dari soal, kemudian dipaste di data view. Nah, setelah itu villa. Karena villa ada 3 variabel, kita harus ingat. Yang variabel pertama tadi itu Arjuna. Nah, di penilaian nomor 1 itu Arjuna, berarti kita klik 1 dan seterusnya sesuai dengan jenis villanya, sehingga nampak seperti berikut ini. Nah, setelah itu kita masuk pada proses mengolah data. Kita klik analis, kemudian kita klik non-parametric test, kemudian klik legalisi dialog dan pilih key independent sample. Key independent sample. Nah, kemudian masukkan penilaian pada test variabel dan kamar villa pada grouping variabel. Kemudian pilih tipe, yaitu Kruskal-Walsh. Kemudian klik tombol define range, kemudian pilih nomor 1 dan maksimal karena tadi ada 3 variabel, jadi 3. Kemudian continue. Selanjutnya klik OK. Nah, ini dia outputnya, yaitu berupa Kruskal-Walsh test dan tes statistik. Kemudian kita copy ke dalam lembar jawaban. Nah, seperti ini. Kemudian ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya itu adalah apakah ketiga villa mempunyai penilaian atau mutu yang sama. Kemudian ada hipotesis. HO tidak ada perbedaan atau mutu dari ketiga villa. Dan HA yaitu terdapat perbedaan penilaian atau mutu dari ketiga villa. Kemudian ada pengambilan keputusan, di mana jika SIG lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, dan jika SIG lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Jadi hasil analisis berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa SIG pada penelitian adalah 0,865. Nah, bisa dilihat ini dia hasil SIG-nya, di mana 0,865 itu lebih besar dari 0,05 sehingga HO diterima dan HA ditolak. Jadi keputusannya adalah tidak terdapat perbedaan penilaian atau mutu dari ketiga villa tersebut, yang artinya ketiga villa tersebut memiliki penilaian atau mutu yang sama. Kemudian masuk pada soal tentang statistika inferensial parametrik. Yang pertama itu pertanyaannya adalah uji menggunakan uji T untuk 2 sampel independen atau bebas atau independen sampel dites. Nah, ini dia datanya, yaitu data mengenai penghasilan ayah, apakah mempengaruhi pada keputusannya untuk ber-KB atau tidak ber-KB. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS, kemudian masuk ke variable view. Yang pertama kita
tulis penghasilan ayah singkat menjadi PA, dan keputusan ber-KB menjadi KBKB. Kemudian rubah desimal menjadi 0. Kemudian label, yang pertama ada penghasilan ayah, dan yang kedua keputusan ber-KB. Selanjutnya Palues kita isikan penghasilan ayah sesuai dengan urutan nominalnya. Nah, seperti berikut ini. Nah, ini dia data yang telah diurutkan mulai dari 200.000 sampai 2 juta penghasilan ayah. Selanjutnya dalam KB yang pertama ada ber-KB dan yang kedua tidak ber-KB. Kemudian kita rubah measure menjadi skala, masuk pada data view. Nah, ini dia data yang telah dimasukkan dari variabel sebelumnya. Selanjutnya kita masuk pada proses mengolah data, klik analyze, kemudian kita klik compare means, kemudian klik independent sample t-test, kemudian pindahkan penghasilan ayah pada test variabel dan keputusan ber-KB pada grouping variabel. Kemudian klik define group, kemudian tulis variabel 1 dan 2, yaitu variabel yang akan diukur. Yang pertama itu ber-KB atau tidak ber-KB. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, berikut adalah hasil outputnya, yaitu berupa grouping statistik dan independent sample t-test. Kemudian kita copy seperti biasa pada lembar jawaban, sehingga tampak seperti ini. Nah, kemudian kita masuk pada rumusan masalah. Apakah terdapat perbedaan penghasilan ayah yang ber-KB dengan yang tidak ber-KB? Kemudian pengambilan keputusan, yaitu jika SIG lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, dan jika SIG lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Kemudian ada keputusan hipotesis untuk uji V dalam kasus ini, yaitu HO kedua variabel populasi identik dan HA kedua variasi populasi tidak identik. Maka dapat dilihat bahwa F hitung untuk penghasilan dengan equal variance assumed adalah 706,02. Nah, bisa dilihat pada tabel. Nah, ini dia nilai F. Kemudian dengan probabilitas 0,010. Nah, probabilitas 0,010 yang 0,010, oleh karena itu probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05, maka HO diterima atau tidak terdapat perbedaan yang berarti dari kedua varians identik, yang berarti kedua varian populasi tersebut identik. Kemudian ada hipotesis untuk uji t-test. Nah, HO kedua rata-rata populasi identik, yaitu rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB adalah sama, dan yang kedua HA yaitu kedua rata-rata populasi tidak identik, di mana rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dengan yang tidak ber-KB adalah berbeda. Nah, karena F itu mempunyai keputusan equal variance assumed, maka t-test sebaiknya menggunakan dasar equal variance assumed. Maka terhitung yang tadi itu adalah 7,429 dengan probabilitas 0,000, yang berarti HO ditolak. Artinya pada kedua rata-rata populasi tidak identik, atau rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB adalah berbeda, atau terdapat perbedaan penghasilan ayah yang ber-KB dengan ayah yang tidak ber-KB. Kemudian masuk pada soal yang kedua, yaitu pair sample t-test, yaitu uji T untuk dua sampel yang berpasangan. Di mana pada studi kasus ini, yaitu perusahaan jamu diet ingin meneliti apakah jamu yang diproduksi benar-benar mempunyai efek samping terhadap penurunan berat badan. Sampel yang digunakan pemakai jamu diet akan diteliti sebelum dan setelah meminum jamu diet. Berikut adalah datanya. Nah, yaitu ada data sebelum meminum jamu dan sesudah meminum jamu. Langsung saja masuk pada SPSS. Klik variabel view, kemudian pada nama kita tulis sebelum dan sesudah. Kemudian kita masukkan pada label. Yang pertama sebelum meminum jamu, dan yang kedua adalah sesudah meminum jamu. Kemudian kita ubah measure menjadi skala. Nah, setelah itu kita masuk pada menu data view untuk memasukkan data. Nah, kita langsung copy saja dari soal. Nah, yang pertama sebelum meminum jamu, paste. Kemudian sesudah meminum jamu, kemudian kita paste juga.
Nah, setelah itu kita masuk pada proses mengolah data. Yang pertama, klik Analyze, kemudian kita klik Compare Means, kemudian pilih Paired Sample T-Test. Nah, kemudian masukkan sebelum meminum jamu pada variabel 1 dan sesudah minum jamu pada variabel 2. Setelah itu, klik OK. Nah, berikut ini hasil output yang didapat, yaitu ada paired sample statistik dan paired sample correlation, serta paired sample test. Kemudian kita copy saja pada lembar jawaban, sampai terlihat seperti ini. Nah, kemudian ada rumusan masalah, di mana pada rumusan masalah ini apakah terdapat perbedaan berat badan sebelum dan sesudah meminum jamu diet. Kemudian hipotesis, di mana HO tidak terdapat perbedaan berat badan sebelum dan sesudah meminum jamu diet, dan HA terdapat perbedaan berat badan sebelum dan sesudah meminum jamu diet. Kemudian ada pengambilan keputusan, di mana jika SIG lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, dan jika SIG lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Kemudian ada hasil analisis, di mana dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa SIG itu pada tabel yaitu 0,00, maka lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat perbedaan berat badan sebelum dan sesudah meminum jamu diet. Kemudian soal nomor 3 yaitu one sample t-test, yaitu uji untuk satu sampel, di mana dari kasus tersebut diketahui bahwa rata-rata nilai sebelum belajar adalah 70. Yang ingin diketahuinya yaitu apakah terdapat perbedaan antara nilai pre-test dengan nilai post-test. Nah, berikut datanya. Kemudian langsung saja masuk pada aplikasi SPSS, kemudian klik variabel view, isi nama dengan pre dan post, kemudian label kita isi dengan pre-test, dan post dengan post-test. Kemudian kita ubah measure menjadi skala. Nah, setelah itu kita masuk pada proses memasukkan data, yaitu klik data view, kemudian copy data dari soal. Nah, yang pertama pre, yang kedua data dari post-test. Nah, setelah itu kita masuk pada proses mengolah data. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian Compare Means, kemudian One Sample T-Test. Kemudian karena akan diuji antara perbedaannya, kita pindahkan pretest pada tes variabel S, kemudian klik OK. Nah, ini dia hasil outputnya. Kemudian kita copy hasil output pada lembar jawaban sehingga tampak seperti berikut ini. Nah, di mana rumusan masalahnya itu apakah terdapat perbedaan antara nilai rata-rata pretest dengan nilai post-test. Hipotesis HO tidak terdapat perbedaan antara nilai rata-rata pretest dan post-test, dan HA terdapat perbedaan antara nilai rata-rata pretest dan post-test. Kemudian ada pengambilan keputusan, di mana jika SIG lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, dan jika SIG lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Kemudian ada hasil analisis, di mana dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa SIG-nya itu yaitu 0,439. Nah, bisa dilihat. Maka nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan antara nilai pretest dan nilai post-test. Kemudian soal yang terakhir yaitu uji dengan menggunakan penggunaan cut point atau titik potong, di mana data tersebut menunjukkan kelompok yang mempunyai tinggi badan di atas 160 cm dan kelompok yang mempunyai tinggi badan di bawah 160 cm. Dari dua grup tersebut akan dilihat apakah mereka yang memiliki tinggi badan di atas 160 cm mempunyai rata-rata berat badan yang lebih berat dibandingkan mereka yang tinggi badannya kurang dari 160 meter. Nah, berikut adalah datanya. Yang pertama ada data berat badan dan yang kedua ada data tinggi badan. Langsung saja ke aplikasi SPSS, klik variabel view, kemudian klik berat BB, dan klik TB. Kemudian pada label kita tulis berat badan, dan yang kedua kita klik tinggi badan. Kemudian kita rubah measure menjadi skala. Kemudian kita masukkan data pada data view. Kemudian kita masukkan data dari berat badan. Kita copy saja dari soal. Nah, kemudian kita copy terlebih dahulu.
Kemudian kita copy data dari tinggi badan. Hmm. Hmm. Kemudian kita paste. Nah, setelah itu kita masuk pada proses mengolah data, kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian independent sample t-test, kemudian masukkan tinggi badan pada kotak variabel S dan berat badan pada grouping test. Kemudian pilih define group 1 dan 2. Kemudian pilih get point. Kemudian isikan data yaitu sebanyak 40 data. 50 yaitu dari berat badan. Setelah itu klik OK. Nah, maka muncul output seperti ini. Kemudian kita copy pada lembar jawaban sehingga tampak seperti ini. Nah, di mana pengambilan keputusan jika sig lebih besar dari 0,5 maka HO diterima dan jika sig lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Hipotesis untuk uji FV-test dalam kasus ini di mana pengambilan keputusan di mana jika sig lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan jika sig lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Hipotesis untuk uji F-test dalam kasus ini yaitu HO kedua varians populasi identik dan HA kedua varians populasi tidak identik. Selanjutnya, dari analisis penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa F hitung untuk penghasilan dari equal variance assumed adalah 5,655 dengan probabilitas 0,05, maka HO diterima atau kedua varian populasi identik dan tidak terdapat perbedaan antara mereka yang berbobot rata-rata tinggi badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berbobot kurang dari 50 dan lebih dari 50 kilo. Kemudian untuk hipotesis untuk uji t-test dalam kasus ini, yaitu kedua rata-rata populasi identik yang berbobot di bawah 50 kilo dan di atas 50 kilo tidak mempunyai perbedaan, dan kedua rata-rata populasi tidak identik yang berbobot di bawah 50 kilo dan di atas 50 kilo tidak mempunyai perbedaan terhadap tinggi badan. Selanjutnya ada analisis, di mana dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa karena F hitung mempunyai keputusan equal variance not assumed, maka t-test sebaiknya menggunakan dasar equal variance not assumed. Maka nilai T hitung yaitu 3,011 dengan probabilitas 0,09 yang berarti HO diterima dan yang artinya kedua rata-rata populasi itu identik yang berbobot di bawah 50 kilo dan di atas 50 kilo tidak mempunyai perbedaan terdapat tinggi badan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.